04284 dari kelas 4 Rek AMGT 5 mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMN. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UAS. Materi yang pertama yaitu sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi, telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Telekomunikasi juga bisa diartikan sebagai penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Nah, sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen, yaitu yang pertama informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Yang kedua yaitu sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Yang ketiga yaitu sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. Nah, sistem telekomunikasi terdiri dari 2 sisi, yaitu yang pertama pengirim informasi. Nah, dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Yang kedua yaitu penerimaan informasi. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu memancarkan informasi, membangun atau membuat interface antar pengirim dan penerima, mengirimkan pesan melalui rute yang efisien, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu, mengonversi pesan dari satu kecepatan ke kecepatan lain, umumnya lebih cepat dibanding media komunikasi, memastikan bahwa alat pengiriman, penerima, dan jalur komunikasi beroperasi, menjaga keamanan informasi setiap saat. Selanjutnya yaitu fungsi sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data dan informasi dari satu lokasi ke tempat lain. Berikut adalah fungsi 3 bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama yaitu transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke yang lain, baik dekat dan jauh. Transmitting device yaitu kabel, serat optik, dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua yaitu connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lain yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara manusia atau lainnya. Selanjutnya yaitu media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusi, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Nah, materi yang kedua yaitu internet, intranet, dan extranet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata interconnection network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan transfer control protokol atau internet protokol. Internet atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah lautan data dan informasi di mana sedikit penurunan dapat mempercepat dan mengubah gaya hidup kita. Internet juga sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya aman. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Ancaman eksternal pada internet diantaranya yaitu
organisasi dari pihak luar. Yang ketiga yaitu membatasi akses terhadap suatu sumber. Yang keempat yaitu menghubungkan sumber dalam satu jaringan agar bisa digunakan bersama. Yang kelima yaitu alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dalam suatu industri. Yang keenam yaitu operasi dan manajemen dalam suatu perusahaan. Yang ketujuh yaitu sebagai media penyampaian informasi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan suatu aplikasi internal dalam perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, serta pelanggan dan lain-lain. Fungsi extranet yaitu mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Nah, materi selanjutnya yaitu sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Komputer dan internet sebagai komponen utama sistem informasi. Perkembangan komputer dan media informasi global sangat berpengaruh besar dalam membentuk gaya hidup masyarakat. Masyarakat modern yang kian hari semakin bergantung kepada teknologi, terlebih dalam bidang bisnis di mana perusahaan sudah berpindah dari cara konvensional menuju cara modern yang mengandalkan komputer dan internet untuk berbagai keperluan dari keperluan organisasi sampai marketing dan segala keperluan lainnya. Pengguna internet juga keperluan bisnis sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah, khususnya untuk perusahaan atau organisasi yang bergerak dalam skala global. Sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS, Transaction Processing System, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Tujuan utama dari TPS sendiri adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada cara pikir bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Customer Relationship Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an dengan berpindahnya fokus dari marketing, berpindah dari promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. CRM merupakan sebuah teknik dan proses yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. McKenna berpendapat bahwa pelanggan harus mengutamakan dan mengubah haluan pemasaran dari
selanjutnya yaitu e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan. Selain sebagai sarana membeli dan menjual, banyak orang yang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau melihat produk terbaru yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian online atau di toko tradisional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu business to business atau B2B. B2B e-commerce atau business to business electronic e-commerce adalah penjualan barang atau jasa antar bisnis melalui penjualan online. E-commerce jenis ini biasanya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya penjualan pada perusahaan. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C. B2C merupakan akronim untuk business to consumer, merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antara perusahaan yang menjual produk atau layanan dan pelanggan atau individu yang menjadi pengguna akhir produk ini. Dalam e-commerce model B2C, proses transaksi perdagangan terjadi melalui situs web perusahaan yang ditampilkan yang bantuan katalog online. Ketiga yaitu consumer to consumer atau C2C. E-commerce consumer to consumer atau C2C merupakan perdagangan antara pribadi individu atau konsumen. Jenis e-commerce ditandai oleh pertumbuhan pasar elektronik dan lelang online, khususnya di industri vertikal tempat perusahaan atau bisnis dapat mengajukan penawaran apa yang mereka inginkan dari banyak pemasok. Dalam kedua kasus, pelanggan yang bukan seorang pebisnis menjual barang atau jasa ke pelanggan lain dari C2C adalah untuk memungkinkan hubungan ini, membantu pembeli dan penjual menemukan satu sama lain. Yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. Transaksi dalam tipe consumer to business atau C2B terjadi sebaliknya, yang mana pada tipe e-commerce ini pengguna atau konsumen menciptakan produk dan layanan lalu dikonsumsi oleh bisnis dan organisasi dengan perantara website penyedia layanan. Contoh platform online yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah situs atau tempat yang menyediakan produk atau layanan dari konsumer yang dapat berupa foto bebas royalti, video stock, media, elemen desain, dan gambar seperti evanto.com, storyblog.com, dan istockfoto.com. Yang kelima yaitu business to administration atau B2A. Business to administration juga dikenal sebagai penawaran business to government atau B2B dengan perusahaan ke lembaga pemerintah atau administrasi. Dalam model ini perusahaan dan lembaga pemerintah bertukar informasi untuk melakukan bisnis lebih mudah dibandingkan dengan di luar web. Yang keenam yaitu consumer to administration atau C2A. Konsumen ke administrasi atau komponen ke pemerintah berhubungan dengan komunikasi konsumen langsung ke administrasi. Sistem e-commerce membantu konsumen untuk mengirim umpan balik mereka atau meminta informasi tentang sektor publik yang secara langsung terkait dengan administrasi atau otoritas pemerintah, seperti membayar tagihan listrik di situs web pemerintah, membayar pajak, membayar asuransi kesehatan juga. E-commerce jenis ini memberikan solusi mudah, bahkan instan, atau cara untuk menjalin komunikasi antara konsumen dan pemerintah. Yang ketujuh yaitu online to offline atau O2O. Model e-commerce O2O adalah kombinasi bisnis offline dengan internet. E-commerce berplatform O2O menarik pelanggan secara online, tetapi konsumsi nyata dari layanan harus dialami oleh konsumen secara offline. Mode ini mengedepankan permintaan tinggi ke kualitas layanan offline. Mode O2O adalah model perdagangan baru yang melakukan eksplorasi lebih dalam ke saluran penjualan dan memiliki prospek yang sangat bagus. Keuntungan e-commerce, internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana, politik, dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita.
Maka, tidak mengherankan bahwa beralih ke model e-commerce hadir dengan keuntungan signifikan. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Batasan dan kegagalan e-commerce. Meskipun awalnya mungkin tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis Anda, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang berbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus, karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Hotline layanan pelanggan yang solid tidak dapat menggantikan interaksi tatap muka dengan tenaga penjual khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli, seperti saat berbelanja pakaian. Penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberi tahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selalu ada, meskipun orang mungkin tidak menyadarinya. Di dunia sekarang, iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak atau koran, majalah, jurnal, radio, pers, internet, penjualan langsung, penimbunan, surat, kontes, sponsor, poster, pakaian, acara, warna, dan bahkan orang atau endorsement. Dari selanjutnya itu supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. SCM mewakili upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang efisien dan ekonomis. Rantai pasokan mencakup segala hal, mulai dari produksi hingga pengembangan produk hingga sistem informasi yang diperlukan untuk mengarahkan usaha ini. Cara kerja SCM yaitu mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya berlebih dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Dalam SCM, manajer rantai pasokan mengkoordinasikan logistik semua aspek rantai pasokan yang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama rencana atau strategi, yang kedua sumber, yang ketiga pabrik, yang keempat pengiriman, yang kelima logistik sistem pengembalian. Manajer rantai pasokan mencoba meminimalkan kekurangan dan menekan biaya. Pekerjaan ini bukan hanya tentang logistik dan pembelian persediaan. Manajemen rantai pasokan yang baik membuat perusahaan tidak menjadi berita utama dan jauh dari penarikan dan tuntutan hukum yang mahal. Rantai pasokan adalah jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan menjual produk atau layanan, dan penggunaan teknologi yang terlibat dalam pembuatan. Rantai pasokan dimulai dengan pengiriman bahan baku dari perusahaan pembuat hingga ke produsen dan berakhir dengan pengiriman produk atau layanan jadi ke konsumen akhir. SCM yang tepat dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan mempengaruhi laba perusahaan. Dalam supply chain management atau manajemen rantai pasok terdapat beberapa komponen dasar yang mendukung SCM. Komponen-komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Setiap perusahaan membutuhkan perencanaan pasokan untuk mendapatkan penawaran untuk produk dan layanan mereka melalui sumber daya. Yang kedua yaitu sumber. Sumber adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan karena mereka harus memutuskan
pemasok yang paling baik untuk pembuatan produk yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pabrik. Di pabrik, manajer rantai pasokan harus dapat melakukan proses yang diperlukan untuk memproduksi, meminta, dan mengemas produk atau layanan Anda. Yang keempat yaitu pengiriman. Pengiriman sangat penting dalam SCM. Tanpa proses pengiriman, barang tidak akan bisa didistribusikan ke pelanggan atau konsumen. Bagian ini disebut sebagai logistik oleh SCM. Yang kelima yaitu pengembalian. Ini merupakan perhatian utama dalam rantai pasokan. Perencana harus fokus pada jaringan yang fleksibel dan bertanggung jawab atas penerimaan dan kelebihan produk yang dikirim kembali kepada mereka. Jenis-jenis supply chain management. Yang pertama yaitu rantai supply upstream atau supply hulu. Mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok atau biasanya bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Yang kedua yaitu internal SCM atau manajemen internal rantai pasok. Meliputi rantai pasokan internal mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Yang ketiga yaitu downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir. Rantai pasokan hilir manajemen mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi, biasanya barang siap jual. Ini juga mendefinisikan proses yang diperlukan agar produk-produk yang diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisien. Permasalahan supply chain management. Di dalam sebuah SCM biasanya terdapat beberapa permasalahan dalam SCM-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk yang berkualitas. Lebih dari sebelumnya, penting untuk memiliki produk yang berkualitas. Ketika standar kualitas meningkat, sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Perusahaan yang bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk menghindari penarikan yang dapat merusak laba. Yang kedua yaitu pabrik global. Ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada dalam skala global, sangat penting untuk memiliki jaringan pengadaan yang dapat mendukung kebutuhan manajemen rantai pasokan global tersebut. Yang ketiga yaitu permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perubahan permintaan pasar dan siklus hidup produk yang lebih pendek, industri harus bekerja untuk menemukan konsep lain dan solusi lain yang dapat diterapkan. Yang keempat yaitu teknologi baru. Memiliki akses ke teknologi terbaru telah terbukti menjadi tantangan. Mereka yang mampu memanfaatkan teknologi terbaru secara efektif untuk keuntungan mereka telah dapat melihat hasil langsung untuk mendukung pengembangan produk baru. Yang kelima yaitu konsolidasi basis pemasok. Konsolidasi basis pemasok dapat menawarkan banyak fasilitas, dari memotong biaya overhead hingga menurunkan margin kesalahan. Tantangan terletak pada menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan masing-masing perusahaan dalam hal pengalaman dan solusi yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu intelligent system. 1. Artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan atau AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran atau perolehan informasi dan aturan untuk penggunaan informasi. Penalaran menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti dan koreksi diri. Jenis artificial intelligence. Yang pertama itu mesin reaktif, 2 memori terbatas, 3 teori pikiran, 4 kesadaran diri. 2. Expert system. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Dalam kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, sistem pakar atau expert system adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemanapun
pengambilan keputusan seorang ahli. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Sistem adalah contoh sistem berbasis pengetahuan dibagi menjadi dua subsistem, basis inferensi dan basis pengetahuan. Basis pengetahuan mewakili fakta dan aturan. Basis inferensi menerapkan aturan pada fakta yang diketahui untuk menyimpulkan fakta baru. Basis inferensi juga dapat mencakup kemampuan penjelasan dan deduksi. Pada dasarnya, expert system diciptakan untuk membantu pemecahan masalah dan aktivitas yang mana akan memakan banyak waktu pemecahannya, dan juga dengan akurasi yang lebih tinggi dan minimnya kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia. Beberapa permasalahan yang biasa ditangani oleh expert system adalah: yang pertama, interpretasi, mengolah data mentah menjadi kesimpulan ataupun deskripsi yang berguna untuk pengambilan keputusan dari hasil pengamatan dan analisis. Yang kedua yaitu prediksi, memprediksi kemungkinan dari suatu situasi dengan membandingkan data yang ada. Yang ketiga yaitu diagnosis, menentukan sebab kegagalan atau kelainan yang berdasarkan pada data dan gejala yang ada. Yang keempat yaitu monitoring, mengamati jalannya sistem dan membandingkan hasil dengan beberapa kondisi tertentu. Expert system telah andal digunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan taktis dan memperkirakan kondisi pasar. Yang pertama yaitu memberikan solusi yang konsisten. Yang kedua, memberikan penjelasan yang masuk akal. Yang ketiga, atasi keterbatasan manusia. Dan yang terakhir yaitu mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, kurang akal sehat. Dua, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Yang ketiga, kesulitan dalam membuat aturan inferensi. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan solusi yang salah. Materi selanjutnya yaitu hak atas kekayaan intelektual. Intellectual property rights atau yang biasa disebut dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak, kekayaan, dan hasil dari akal budi seorang manusia. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Hak atas kekayaan memiliki tiga kata kunci yang sangat penting, yaitu rights atau hak, property atau kekayaan, dan intelektual atau intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Hak terhadap kekayaan industri terbagi menjadi 6, yaitu hak paten, merek, rancangan, rahasia dagang, hak cipta, perlindungan varietas tanaman. Landasan hukum haki dalam Perpu. Yang pertama yaitu pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi, seseorang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak tetapi menggunakan merek orang lain untuk barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan akan menerima hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak yaitu 5 miliar rupiah. Peran haki dalam pembangunan ekonomi. Dengan mempengaruhi insentif untuk berinovasi intelektual, perlindungan hak properti dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan cara-cara yang penting. Pendaftaran hak cipta memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu registrasi membuat catatan publik dan bukti kepemilikan yang sah. Yang kedua yaitu mengizinkan pembuatan karya seni orisinal dan melindungi dan memonetisasi hak mereka. Yang ketiga yaitu seiring dengan itu memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak moralnya atas hak cipta. Yang keempat yaitu pencipta memiliki hak untuk melakukan
materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.